yang sakit hanya recovery. Ya. Oke, nah sekarang Miss mau kamu membayangkan kalau kamu lagi bangun pagi, kamu mau ke sekolah, kan kamu pasti akan melakukan sesuatu yang kamu langkah-langkahnya supaya tidak terlewatkan. Kamu bangun pagi mau ke sekolah, supaya tidak ada yang terlewatkan, pasti kamu akan tulisnya punya langkah-langkahnya. Nah, kita akan berdiskusi bersama-sama. Kira-kira langkah seperti apa yang kamu akan lakukan terlebih dahulu? Kamu mau bangun pagi mau ke sekolah, apa yang kamu lakukan? Pertama kamu bikin apa? Kamu bangun pagi mau ke sekolah? Hah? Merapikan tempat tidur. Apa lagi? Mandi. Biasa ada yang sarapan dulu baru dia mandi. Setelah itu pakai pakaian seragam. Setelah dia pakai sikat gigi kembali lagi. Tapi biasa ada orang memang dia makan dia sikat gigi lagi dulu. Ada yang orangnya seperti begitu. Dia punya langkah-langkahnya. Ada bangun pagi setelah makan sikat gigi lagi baru dia jalan. Nah, mungkin si Glory begitu bangun pagi sikat gigi, mandi ya, setelah apa sikat gigi lagi. Setelah itu pamit ke siapa? Pamit ke orang tua. Setelah itu setelah kamu pamit, algoritma. Langkah-langkah yang tadi kamu sebutkan itu semuanya masuk dalam algoritma. Karena dari langkah-langkah itulah kamu bisa menyelesaikan masalah. Kamu punya masalah kan tidak? Punya lah. Bangun pagi itu masalah kan tidak? Masalah. Kalau dingin siapa yang mau bangun toh? Biasa ada bikin, mama sebentar lagi, sedikit lagi, kalau saya bangun pagi. Disuruh pergi mandi, kalau mama sedikit lagi, padahal dia telah mandi, ada yang telah mandi pagi. Pertanyaan apa yang kamu bisa bikin? Kamu jadikan pertanyaan. Bukan kerjanya berdua-berdua ya, tapi dalam kelompok yang masing-masing didiskusikan. Misalnya kayak contoh, kenapa sampahnya tertumpuk? Nah, ini bikin pertanyaan lewat gambar. Dicari saja kalau salah. Jauh diskusi berdua saja dengan Ismail Rafael. Itu apa lagi? Bukan ya saja nanti sama pertanyaannya dong. Salah. Oh ya siap. Oke, nah dari 7 kelompok dari yang kamu sampaikan pertanyaannya, kita akan pilih satu saja pertanyaan yang akan kita ambil. Nah, kira-kira yang pertama tadi, mengapa sampah tertumpuk? Kenapa sampah yang di dalam gambar ini tertumpuk? Yang kedua, bagaimana cara mengolah sampah? Yang ketiga, apa yang terjadi ketika sampah? Dari apa yang ketiga? Apa jadinya jika sampah plastik menumpuk? Nah, apa jadinya ketika sampah plastik menumpuk? Yang keempat tadi di Arya? Sebutkan 3 contoh sampah basah dan sampah kering. Sebutkan ya, suruh
menyebutkan 3 contoh sampah basah dan sampah kering. Di kelompoknya Aska tadi mengapa sampah itu dibuang di sembarang tempat. Dan yang keenam, nah, bagaimana cara kita mengelola sampah yang tertumpuk di dalam gambar. Yang ketujuh tadi, apakah manusia bisa menghentikan sampah yang terus-menerus tertumpuk? Oke, kita akan langsung pilih ya. Kalau Miss bilang kelompok 1 pertanyaannya, silakan angkat tangannya. Kita akan lihat pertanyaan yang paling mana yang banyak itu yang kita akan pilih. Kelompok 1 yang rasa pertanyaannya bisa kita pakai. Mengapa sampah tertumpuk? Silakan angkat tangannya. Ragu-ragu. Satu orang. Angkat tinggi-tinggi supaya kita hitung berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jangan ikut-ikut teman ya. Menurutnya kamu 6, 12, oke. Kemudian pertanyaan nomor 2 tadi di kelompok 2, bagaimana kita mengelola sampah? Berapa orang? Itu juga bisa. Menurutnya kamu? 4. Nih, ayo tidak boleh kelompoknya sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Kelompok 6 tadi di sini. Mengelola sampah di dalam gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang terakhir kelompoknya Rehan. Apakah manusia bisa menghentikan sampah yang terus-menerus itu tertumpuk? Kelompoknya Rehan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita ambil pertanyaan di kelompok 2. Bagaimana kita mengelola sampah? Oke. Sekarang kita akan lihat pertanyaannya itu yang akan kita pakai. Oke. Bagaimana cara mengelola sampah? Nah, sekarang kita lihat. Bisa kamu bagi lembar kerjanya, tapi jangan dikerjakan dulu, perhatikan instruksinya yang akan disampaikan. Setiap kelompok dapat 1 tahap. Silakan dibagi masing-masing dapat 1. Ini kurang 1. Pas. Jadi jangan dulu, nanti baru dibagi instruksi baru ditulis. Oke. Tadi kita sudah bikin pertanyaan. Nah, kali ini misalnya jelaskan sedikit singkat. Tadi kita sudah sampaikan algoritma itu adalah langkah-langkah kita menyelesaikan masalah. Kemudian kita akan melihat bagaimana membuat keputusan yang sederhana. Itu namanya algoritma. Kita akan mulai dengan coding. Perhatikan baik. Apa yang ada di tangannya Miss Jo? Kertas. Menurutnya kamu ini apa? Perintah. Instruksi. Nah, sekarang lihat. Kita akan belajar bagaimana robot atau yang kamu biasa pakai di HP-nya kamu melakukan perintah. Di sini di tangannya Miss ada gunting. Ya, perhatikan. Miss akan taruh di dalam, karena kita punya kelas ini memang sudah ada
foto grid. Kalau kita lihat di kotak-kotak ini namanya foto grid. Miss akan taruh guntingnya. Siapa yang mau temani Miss Ju satu orang? Yang bisa mau jadikan dia sebagai temannya Miss Ju? Satu orang. Siapa? Dia pertama. Siapa? Depanka. Ayo, Depanka sini. Nah, perhatikan. Miss akan bagi instruksi. Jovanka akan menjadi robotnya. Nah, ketika kita bagi instruksi, kalau kamu di HP bagi instruksi, dia pasti akan bergerak. Nah, Jovanka ini akan jadi robotnya Miss Ju. Miss akan bagi instruksi, dia harus dengar. Di tangannya Miss Ju ada simbol-simbol instruksi. Nanti di sini adalah kotak untuk dia mulai. Berarti Jovanka berdiri di sini. Di sini tempatnya Miss Ju. Tempatnya Miss Ju mulai di sini. Dalam semua permainan pasti ada tempat dia mulai. Tidak mungkin dia mulai sembarang-sembarang kok. Pasti ada satu titik dia mulai. Nanti Miss akan taruh instruksinya di sini. Sesuai yang Miss atur. Contoh kalau Miss bilang nanti maju, berarti kalau pertama maju ya dia harus dengan simbolnya maju. Nanti kalau Miss bilang ke kanan, dia harus mulai ke kanan. Ini kalau dia ke kanannya kita. Sorry, kali ini dia ke kiri, ini ke kanan. Oke. Kalau dia langkahnya, perhatikan ya, tunggu Jovana lihat. Kalau Miss bilang maju, dia maju. Karena ini hanya satu langkah. Miss harus bagi instruksi yang jelas lagi, tambah maju. Baru dia bisa maju 2 kali. Kalau hanya instruksinya cuma satu saja maju, berarti dia majunya satu kali. Kalau Miss bilang maju lagi 2 instruksinya maju, berarti dia maju. Nanti kalau Miss bilang belok kanan, berarti dia harus belok kanan. Apakah 1 kali saja atau 2? 1. Apakah harus ditambah lagi? Menurutnya kamu ditambah atau tidak? Ditambah, karena instruksinya hanya 1 kali belok kanan. Jadi kita harus tambah lagi instruksinya 1 kali belok kanan. Miss pakai belok ke sini. Iya. Terus pindah ke yang 1. Oke, kita coba ya. Miss bagi instruksinya, Miss sebagai dia yang robot, Miss yang menjalankan kayak program-programnya. Oke, kita lihat sama-sama yang di belakang, nanti perhatikan. Karena nanti kamu akan bikin, setiap kelompok akan lakukan sesuai apa yang akan Miss bagi. Oke, maju lagi, kan 2 kali. Belok kanan. Belok kanan. Belok kanan. Maju, harusnya maju. Jadi simbolnya benar atau salah? Salah. Nah, kalau kita bagi instruksi yang salah, maka dia punya robot akan bergerak salah. Kalau Miss taruh sini belok kanan, berarti tadi harusnya dia belok mana? Ke depan. Setelah di sini, dia ke kanan. Coba saja ke kanan. Mana yang kanannya kamu? Nah, ya. Balik ke sana badannya. Oke, apakah dia berjalan sesuai instruksi? Ya, dia harus jalan sesuai instruksi karena harus belok kanan. Kalau Miss bilang belok kanan, kita tambah nanti di sini. Belok kanan. Kanannya di mana? Nah, ingat ya, badannya juga harus ikut. Belok kanan di sana. Nah, robot kalau bergerak kan badannya ikut. Nah, oke, kemudian maju. Kalau disuruh maju berarti dia maju. Nanti kamu akan bikin sesuai instruksinya begitu. Tapi, oke, saya duduk depan Kak, thank you. Kamu harus bergerak bikin cerita sampai benda yang kamu bisa dapat. Tapi kita akan bikin
bikin mengelola sampah. Nah, Jadi kita bisa oh nih. Jadi ada sampah, dua sampah. Nanti kamu gunting, setelah itu kamu taruh di dalam fotogrid yang di bawah. Kalau di kertas ini tidak usah dulu, kamu hanya bikin dia punya langkah-langkah. Mulai, contoh nanti kamu mau taruh sampah basah di sini, sampah kering di sini. Nah, kamu akan bagi instruksinya di samping. Kanan, contoh belok kanan kah, belok kiri duluan, maju. Nah, kamu gambar sampai di tempat yang kamu tuju. Bisa mengerti? Bisa. Bisa kan tidak? Bisa. Oke, bisa bagi waktu. Setelah itu kita diskusikan sama-sama. Berapa lama waktu kamu harus bikin barang ini di kertas? Sesuai dengan kamu. Berapa lama? 5 menit? Cepat. Selalu cepat. 10 menit? Bisa 10 menit? Bisa. Oke. Bisa kamu pakai timer di sini 10 menit langsung selesai. Sudah. Sambil bis jalan lihat. Nanti ini sebaik kertasnya dulu. Nggak usah gambar pakai pegaris, gambar biasa saja. Nanti kan di bawah sini baru kita praktekkan dia. Ini satu, nanti digambar fotogridnya. Dan bisa satu orang yang gambar kelompok harus diskusi. Jadi sama-sama. Kurang ya satu. Wah, mau kecil kah, besar kan jangan saya kan hanya dibikin dulu tuh langkah-langkahnya baru kita mulai. Ini kalau misalnya oke, bisa dimulai 10 menit dari sekarang. Ini satu instruksinya bisa aja satu. Gambarnya satu. Ini simbol-simbolnya. Kalau yang ada warna hitam ini artinya ambil. Jadi kalau ada yang kayak begini, artinya letak. Ya ini dia letak. Ini kan yang warna hitam banyak. Ini nanti gambarnya organik dengan yang merah. Nah, ini letak. Kalau misalnya batu instruksinya kurang, ada di video nanti bisa dipindah. Kita bikin di tempat sampah di mana? Ya, nanti di sini tinggal paper rancangan, misalnya sampah basah di sini, serap sampai yang apa saja sesuai. Nanti yang mulai aja, kamu tunjukkan alat, dia akan ambil. Setelah itu taruh di tempat sampah yang ada. Ini sampah karbonik dengan organiknya. Di sini tuh ada perintahnya, kalau yang warna hitam itu ambil. Nanti
Tapi dia ambil jauh, dan sampai kamu di mana? Lagi dia bergerak sampah ini tong sampah. Oh, finishnya ada nih. Di sini finish dengan startnya, nanti kembali lagi. Siapa yang jadi robot? Siapa yang bagi instruksi? Siapa yang jadi robotnya? Oke. Aduka jadi robot. Lalu yang bagi instruksi siapa? Dua kelompok. Silakan ditaruh. Mulai dari mana? Kemudian ditaruh yang punya instruksi. Instruksinya langsung dibagi satu kali ya. Yang mau mulai dari mana? Start di mana? Start. Di situ. Oke. Ini langsung satu kali. Pertama tadi apa? Maju. Berarti di sini toh. Setelah itu, berarti dia langsung jadikan satu dan satu-satu begini. Seiring saja satu baris. Ya. Maju. Baru ambil. Ambil. Belok kanan. Maju. Kalau ke kanan, maju satu kali lagi. Ambil. Ke kiri. Satu left. Ya maju. Maju lagi. Belok kiri. Oke, sudah? Siapa yang bagi instruksi? Kiri. Maju. Kanan. Kanan lagi. Maju. Taruh. Kiri. Oke, berikan aplaus untuk semuanya.
memperhatikan teman-temannya. Oke, yang lain lihat ya. Silakan Maria. Maju. Maju. Maju lagi. Ambil. Belok kanan. Belok kanan. Nah, salah. Dia robotnya salah putar. Maju. Maju lagi. Kelompoknya Giovanna. Maju. 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 Maju, belok kanan. Maju, ambil. Oke, maju. Maju, belok kiri. Maju. Taruh. Oke, selesai. Ya. Oke, bagi aplaus ke temannya dulu. Dengan baik. Nah, apa hal yang kamu pelajari dari temannya kamu tadi bikin proyeknya itu robotnya bergerak? Kira-kira apa hal penting yang kamu pelajari? Apa isi yang kamu pelajari dari robotnya, kemudian yang bagi instruksinya, dia bekerja, apa yang kamu dapat di situ? Hah? Robotnya kenapa? Kerja kamu apa? Kita harus membuat langkah-langkah agar kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Oke, nah Rehan bilang langkah-langkahnya harus supaya kegiatannya bisa berjalan dengan sempurna. Sama kayak tadi, kalau dibagi instruksinya salah, dia akan bergerak salah. Nah, di sini kan bisa ada bagi tadi untuk kerja murid. Nanti kamu silakan diisi. Ada pertanyaan-pertanyaannya. Selesai.